Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Aprianti. Saya dari Prodi PAI dan berasal dari UT Kota Tarakan. Di sini saya akan membahas tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksikologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Di sini saya akan menjelaskan peran ontologi terlebih dahulu. Ontologi. Ontologi berurusan dengan pernyataan tentang hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada, mungkin ada, dan bagaimana wujudnya dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya dan karakteristiknya. Contohnya seperti dalam ilmu biologi, yang dimana objek yang dipelajari adalah makhluk hidup. Nah, ontologi membantu menjelaskan hakikat makhluk hidup itu sendiri, yang dimana perannya ontologi itu menentukan dasar atau fokus ilmu supaya jelas apa yang menjadi objek pembahasan. Ontologi juga menjelaskan apa yang menjadi objek ilmu, apa yang dipelajari di dalamnya, dan bagaimana hakikat realitasnya. Di dalamnya mempelajari tentang apa yang benar-benar ada, bagaimana keberadaannya, dan seperti apa sifat dasarnya. Jadi ontologi ini membahas objek ilmu secara jelas, baik yang bisa dilihat maupun tidak terlihat, agar kita tahu apa yang dikaji dalam suatu ilmu tersebut. Selain itu, ontologi juga memberi gambaran tentang sifat dasar realitas, baik fisik atau non-fisik, sehingga ilmu tidak asal mengkaji tetapi punya arah yang jelas dan pasti. Selanjutnya, peran epistemologi adalah sebagai penentu cara memperoleh dan membenarkan pengetahuan ilmiah. Jadi, ketika kita ingin mempelajari epistemologi, berarti kita ingin mengetahui dan memahami asal-usul ilmu, bagaimana kebenarannya bisa dikatakan ilmiah, serta bagaimana proses penyusunan pengetahuan itu. Nah, pengetahuan ilmiah tidak boleh hanya diyakini, tetapi harus berdasarkan metode, langkah-langkah, prosedur, tahapan, dan prinsip keilmuan yang berlaku umum atau universal, serta memiliki dasar pembenaran yang logis, rasional, sistematis, dan objektif. Selain itu, kebenaran suatu pengetahuan harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, epistemologi membantu menjelaskan bagaimana ilmu itu didapat, bagaimana disusun dengan posisi yang tepat, dan bagaimana kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya, peran asiologi. Asiologi adalah cabang filsafat ilmu yang berfokus pada nilai, yaitu bagaimana ilmu digunakan dan untuk apa ilmu itu dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Nah, jika ontologi membahas apa yang ada dan epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh serta kebenarannya, maka asiologi menekankan etika dan estetika dalam penerapan ilmu. Nah, di sini muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apakah ilmu itu dipakai untuk kebaikan atau justru merugikan? Nah, ilmu ini juga bisa menghasilkan dampak yang berbeda tergantung penggunaannya. Misalnya, teknologi bisa membantu pendidikan dan komunikasi, tetapi juga bisa disalahgunakan. Karena itu diperlukan etika untuk mengatur mana yang baik dan buruk, serta tujuan agar ilmu diarahkan untuk kemanfaatan. Selain itu, aspek estetika juga penting karena berkaitan dengan nilai keindahan dan keharmonisan dalam hasil karya atau penerapan ilmu. Jadi, aksikologi diperlukan karena kebenaran saja tidak cukup loh, karena ilmu harus disertai nilai agar penggunaan yang bertanggung jawab, bermanfaat, dan tidak merusak atau merugikan. Selanjutnya, keterkaitan ketiganya. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan saling melengkapi dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana cara mengetahuinya, dan aksikologi mengatur tujuan serta nilai penggunaannya. Jadi, ketiganya tidak dapat dipisahkan, karena tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki kebenaran yang jelas. Dan tanpa asiologi, ilmu bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, ketiganya menjadi pondasi utama agar ilmu menjadi lebih jelas, terarah, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.